Kita masuk ke materi yang pertama, itu adalah exploring the network. Kenapa berbahasa Inggris? Ini materinya diambil dari CCNA, Cisco Academy. Cisco Academy. Nah, kita bahas yang pertama adalah ukuran jaringan. Ada beberapa ukuran jaringan. Yang pertama adalah small home network. Small home network ini biasanya digunakan di rumah-rumah, apalagi pada sekarang ini sudah banyak rumah, apalagi di kota-kota besar itu sudah dilengkapi dengan jaringan komputer. Bahkan untuk yang bisa bekerja dari rumah, apalagi di masa sekarang ini jaringan internet itu sudah tidak asing lagi, yang orang sudah mulai bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Ya minimal perangkat-perangkat jaringan komputer itu ada di rumah, walaupun yang tidak yang sifatnya advance, tapi untuk ukuran jaringan LAN itu sudah ada, bisa menggunakan tethering dari handphone atau memang menggunakan atau berlangganan melalui jaringan yang disediakan oleh ISP atau Internet Service Provider. Nah, untuk small home network ini ya ukurannya kecil saja, hanya terdiri dari beberapa perangkat, bisa PC, bisa laptop, bisa juga handphone, atau kalau di rumah butuh CCTV bisa CCTV. Kemudian sifatnya juga lokal. Kalau ingin terkoneksi ke jaringan internet nanti harus menggunakan layanan ISP. Kemudian bisa saling berbagi pakai, seperti cukup satu printer saja di rumah. Jadi tidak perlu ada satu PC, satu printer, atau satu laptop, satu printer. Dengan jaringan lokal itu bisa saling sharing resources seperti printer tadi, atau kalau untuk penggunaan seperti smart home, penggunaan kunci kas secara otomatis, mematikan atau menghidupkan saklar lampu, mengatur semua perangkat-perangkat elektronik cukup dengan satu jaringan saja. Kemudian sifat dari small home network lagi itu berupa bisa peer to peer. Ini adalah jaringan peer to peer. Posisinya di sini kedua perangkat itu masing-masing perangkat bisa berfungsi sebagai klien dan sebagai server. Contohnya untuk yang ini. Ini pada saat ini PC 1 berfungsi sebagai klien dan PC 2 berfungsi sebagai server. Kalau posisinya yang panah pink berarti ini sebagai PC 2 sebagai klien dan PC 1 sebagai server. Jadi kita tidak perlu menyediakan server khusus untuk saling berbagi data atau file-file yang kita butuhkan. Cukup dengan konsep peer-to-peer atau jaringan ad hoc saja. Kemudian kalau ingin menghubungkan banyak perangkat, kita bisa menambahkan satu perangkat lagi, yaitu jaringan. Pada jaringan itu adalah switch. Nah, switch tersebut memiliki port. Nah, ini adalah port yang ada pada switch. Setiap perangkat bisa terhubung dengan port tersebut, sehingga setiap perangkat bisa saling berkomunikasi, dan itu lebih dari dua perangkat. Tidak seperti yang peer to peer ini saja. Kalau peer to peer cukup dengan satu kabel atau satu medium perantara. Sedangkan kalau jaringan lokal atau jaringan LAN, kita bisa memanfaatkan switch sebagai peralatan perantara, kemudian setiap perangkat terhubung dengan switch tersebut melalui port atau interface yang ada pada switch. Jumlah perangkat yang bisa terhubung tergantung kepada jumlah port yang ada pada switch tersebut. Sama halnya dengan harganya, semakin banyak
portnya, biasanya harganya juga semakin lebih mahal. Kemudian ada small office, home office network. Nah, seperti yang kita sudah bahas di awal tadi, small office dan home office network itu kita bisa memanfaatkan jaringan internal atau jaringan di rumah kita untuk bekerja dari rumah. Tentu dengan syarat setiap perangkat yang digunakan untuk bekerja dari rumah bisa terkoneksi ke server yang ada di kantor, sehingga harus terhubung melalui jaringan internet yang disediakan oleh internet service provider. Kemudian biasanya juga small office home office network ini juga digunakan oleh wirausahawan untuk bekerja dari rumah, khususnya untuk yang kayak digital marketing atau orang-orang yang bekerja membuat iklan, membuat animasi, yang bahkan kliennya saja secara face to face itu mereka tidak pernah ketemu. Modalnya adalah jaringan internet dan kepercayaan. Jadi klien tersebut bisa berada di belahan dunia manapun, dan yang bekerja bisa berada di rumah. Kamu umpamanya punya klien di luar, itu juga bisa tanpa harus bertemu. Kemudian si klien memberikan pekerjaan, kemudian ada tenggat waktunya, kalau oke dikirimkan, kemudian fee-nya masuk. Nah, itu bisa dimanfaatkan jaringan small office dan home office network. Atau kalau seumpamanya membuka usaha sendiri seperti yang saya bilang tadi, digital marketing, punya karyawan yang cukup tidak terlalu banyak, tidak ada kantor cabang umpamanya, cukup bekerja dari rumah, ada ruangan yang bisa dimanfaatkan, bisa orang-orang atau karyawan datang ke rumah, dan biasanya itu ada server khusus untuk penyimpanan data, sehingga server tersebut bisa diakses oleh banyak karyawan atau karyawan-karyawan tersebut yang jika mereka belum selesai pekerjaannya bisa juga diakses dari rumah mereka. Disebut dengan small office, home office network. Kemudian kita masuk ke yang jaringan lebih besar, yaitu adalah campus network. Nah, campus network ini biasanya kalau kita analogikan sebuah kantor pusat setelah berkembang kemudian memiliki kantor cabang, bisa di daerahnya sendiri atau berada pada wilayah geografis yang lain, bisa di luar provinsi atau di luar pulau. Nah, untuk ini butuh jaringan yang lebih kompleks. Nah, ini disebut dengan campus network. Atau campus network ini di sini ada disebut dengan router. Untuk pengamanan data butuh firewall. Kemudian untuk komunikasi yang lebih intens, komunikasi yang lebih banyak melibatkan perangkat-perangkat lain, ada multi switch di bawahnya. Sebelum sampai ke paling bawah menggunakan switch ke LAN itu yang disebut dengan multi switch tadi, ada switchnya. Jadi campus network ini bisa menghubungkan, ini khusus untuk server saja. Di sini ada kliennya, ini ada kliennya juga, dan ini ada kliennya juga. Ini bisa menggambarkan satu jaringan yang dikelola oleh satu perusahaan, tetap bekerja sama dengan internet service provider, sehingga bisa terkomunikasi dengan jaringan internet secara luas. Jadi perangkatnya lebih kompleks, jenisnya juga lebih banyak. Kemudian kita masuk ke client server. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa kalian itu bisa berupa PC, ada laptop, kemudian ada smartphone, kemudian ada CCTV, yang semuanya secara langsung berinteraksi, digunakan oleh user untuk berinteraksi melalui jaringan internet atau jaringan komputer.
Kemudian, sebuah klien atau perangkat difungsikan sebagai klien tentu terdiri dari sistem operasi dan aplikasi tambahan lainnya sesuai yang dibutuhkan. Jadi ada sistem operasi untuk klien, kemudian aplikasi-aplikasi pendukung, kemudian software-software untuk hardware yang ada pada perangkat tersebut, dan pekerjaan dari PC atau perangkat yang difungsikan sebagai klien itu tidak seberat pekerjaan yang dilakukan oleh hardware yang difungsikan sebagai server, karena dia hanya merequest ke server itu tidak 24 jam per 24 jam satu hari, 7 hari seminggu, tidak seperti yang dilakukan oleh server. Nah, untuk masing-masing klien, untuk membedakan klien satu dengan klien yang lain, itu digunakanlah alamat IP. Nah, ini adalah alamat IP. Nah, klien tersebut juga disebut dengan host. Jadi, alamat IP ini juga bisa disebut dengan alamat host. Kemudian, softwarenya tersebut juga ada yang bersifat offline seperti Microsoft Office. Itu kita tidak perlu terkoneksi ke jaringan internet untuk menggunakan Microsoft Word umpamanya. Atau kita tidak perlu menggunakan jaringan internet untuk menggunakan aplikasi PDF Reader. Tapi kalau kita menginstal seperti WhatsApp untuk desktop, berarti kita harus terkoneksi ke jaringan internet untuk menggunakan aplikasi tersebut. Nah, ada juga aplikasi yang bisa digunakan baik offline dan online, seperti browser. Nah, browser seumpamanya kita menyimpan sebuah laman web, kemudian di satu waktu kita tidak terkoneksi ke internet, itu kita masih bisa membuka halaman website tersebut dengan browser yang ada. Jadi ada software yang memang harus online saja, ada software yang memang harus offline saja, dan ada software yang bisa kedua-duanya, offline dan online. Sedangkan untuk server, nah secara fisik komponen-komponen perangkat dari server tentu harus lebih spesifikasinya harus lebih tinggi dibandingkan dengan klien. Kapasitasnya harus lebih besar, kemudian kecepatan RAM-nya juga harus lebih besar, sistem operasinya juga harus lebih up to date, dan sistem operasi yang digunakan tentu sistem operasi yang berbasis server, karena akan mengakomodir banyak klien, request dari banyak klien. Kemudian harus hidup semuanya 24/7, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kemudian yang disediakan macam-macam, bisa ada email, ada web server, ada DHCP, ada DNS server. Itu pekerjaan yang dilakukan oleh server. Nah, server ini juga disebut dengan host. Jadi, server juga harus diberi alamat IP pada sistem operasinya. Kita masuk ke jaringan peer-to-peer network. Ini jaringan peer-to-peer network. Jaringan peer-to-peer network seperti yang sudah diutarakan di atas, kedua-duanya bisa berfungsi sebagai server dan juga bisa berfungsi sebagai klien. Cukup dihubungkan dengan satu kabel saja. Nah, kabel yang biasa digunakan adalah kabel UTP. Kabel UTP kemudian dihubungkan ke laptop 1, kemudian dihubungkan lagi ke laptop 2. Dia bisa berfungsi sebagai klien pada satu waktu, juga berfungsi sebagai server pada waktu yang sama. Kemudian berikutnya lagi kita masuk ke komponen jaringan. Nah, komponen jaringan ada perangkat, ada medium perantara, dan ada protokol yang mengatur komunikasi data antar perangkat tersebut.
Nah, perangkat secara garis besar juga dibagi atas dua bagian. Yang pertama ada end device atau end devices. Perangkat ini yang secara langsung bersentuhan dengan user. User menggunakan perangkat ini untuk bisa berkomunikasi dengan temannya atau dengan orang lain atau dengan user lain. Jadi sebenarnya pada komunikasi data yang bekerja itu bukan person to person tapi perangkat to perangkat. Yang khususnya adalah end device ini atau end device yang digunakan oleh end user. Di mana si user ini akan meng-create pesan atau membuat pesan melalui aplikasi yang tadi bisa offline dan bisa online. Nah, setelah menggunakan perangkat tersebut untuk membuat pesan tersebut akan siap-siap dipersiapkan untuk dikirim ke perangkat yang lain sebagai tujuan. Nah, untuk sampai ke perangkat tujuan, biasanya perangkat ini, pesan yang dibuat pada perangkat pengirim harus melewati alat yang disebut dengan intermediary devices. Nah, kita sebagai pengguna atau sebagai user tidak mau tahu perangkat-perangkat apa saja yang harus dilewati oleh pesan untuk sampai ke sisi penerima. Nah, yang bekerja di sini adalah administrator jaringan biasanya. Jadi mereka bekerja di balik layar mengatur komunikasi data antar perangkat yang ada pada sisi end user sebagai sumber pesan dengan perangkat yang ada pada sisi penerima atau tujuan pesan tersebut. Nah, di sini apabila ada gangguan nanti akan dibuatkan sinyalnya oleh perangkat seperti switch bisa menguatkan sinyal, meneruskan dan memblokir pesan bisa dilakukan oleh router, perangkat yang disebut dengan router, merutekan pesan jika sumber pesan pada jaringan yang berbeda dengan tujuan, ini juga dilakukan oleh router. Kemudian ada mengatur manajemen jaringan. Nah, seperti switch ini untuk yang pakai kabel, sedangkan yang access point digunakan untuk perangkat yang tidak menggunakan kabel. Kemudian ada wire kemudian ada jenis medium perantara. Ada dua garis besar yaitu wire atau pakai kabel yang intinya tembaga. Kalau intinya tembaga berarti pesan dibawa dalam bentuk gelombang listrik yang dilewati melalui kabel-kabel tersebut. Jenis kabel di sini adalah kabel UTP, STP, ada kabel koaksial, tapi yang sering dipakai adalah kabel UTP. Kemudian ada kabel fiber optik. Nah, ini ada fiber optik. Kalau kabel fiber optik ini contohnya adalah fiber optik. Nah, kabel fiber optik ini intinya adalah serat kaca dengan sumber cahaya bisa berupa laser, bisa berupa lampu LED. Kalau berupa laser berarti cahaya akan dikirimkan dalam bentuk garis lurus saja. Sedangkan kalau yang LED cahayanya akan berpendar. Makanya untuk membungkus serat kaca tersebut harus dari bahan yang tidak tembus cahaya atau warnanya yang lebih gelap, atau intinya itu tidak tembus cahaya sehingga cahaya yang ada atau yang bersumber dari LED tidak menyebar kemana-mana atau keluar dari penampang dari kabel tersebut. Kemudian ada wireless. Wireless ini sudah biasa kita gunakan melalui handphone kah, wifi kah, smartphone kah. Ini untuk penggunaan wireless biasanya dipengaruhi oleh penyetingan frekuensi atau channel yang ada pada perangkat. Jadi jangan sampai perangkat kita channelnya berhimpitan dengan perangkat-perangkat yang channelnya yang dikelola oleh kepolisian.
Untuk channel-channel ini biasanya harus lewat pengaturan atau lewat izin dari Diskominfo. Yang di set itu bukan di level sisi end user ya, tapi di level yang sisi administrator, atau bisa melalui ISP itu sendiri, seperti ISP. Ini adalah jenis-jenis perangkat, ada chopper atau tembaga, ada fiber optik, ada wireless. Ini adalah lambang-lambang dari perangkat-perangkat yang ada pada jaringan. Saya rasa cukup untuk saat ini. Terima